Oke, baik. Materi kita di Python ini adalah tentang tuple. Ya, tuple. Tuple ini adalah uh, suatu variabel, tapi dia bisa berisi beberapa nilai. Ya, beberapa nilai. Dan tapi untuk tuple ini nanti dia susah untuk dimodifikasi. Untuk modifikasinya nanti menggunakan list. Oke, list. Kita kasih contoh dulu ya. Oke, ini mengganti nilai, mengganti nama. Kita rename dulu nih. Materi 3 tentang tuple. Oke, kita klik rename. Nah, tuple ini contohnya saya buat variabel namanya data 1. Nah, data 1 atau variabel itu kemarin sebagai tempat penyimpanan nilai ya kan. Nah, penyimpanan nilai ini biasa bisa berisi angka seperti ini. Angka ini bebas. Oke. Nah ini angka semuanya. Secara normal sih biasanya angka semuanya. Kalau angka semuanya, karakter semua gitu deh. Atau string semua. Tapi di Python ini ada kelebihan ya. Ya ada beberapa kelebihan nanti kita coba bahas. Nah, ini namanya tuple ya. Jadi tuple bisa berisi beberapa nilai seperti ini. Ada berapa nilai? Contohnya ini adalah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 nilai. Ya, bisa berisi 7 nilai data. Tuh. Nah, kemudian bentuk tuple ini juga bisa berisi string ya. String itu berarti diantara tanda kutip ya. Contoh umpamanya kita ambil nama ya. Ini ada nama Adi, kemudian ada nama Budi ya. Kemudian siapa lagi ya? Wahyu. Oke, kemudian ada lagi Joni ya kan. Kemudian ada lagi Ganjar. Oke, ada lagi siapa lagi? Prabowo ya kan. Ya, ada lagi Anies ya. Nah, kayak gitu deh. Jadi ini kumpulan dari beberapa nilai. Ya, tapi bentuknya adalah string ya. Atau string. Ini sama semua string. Kemudian penulisan kalau ini variabelnya harusnya beda nama ya. Ini data 1, ini data 2 gitu ya. Kalau kita simpan nilainya. Contoh lagi ada data 3. Nah, data 3 bisa juga kita mengisi tuple ini tanpa kurung juga boleh. Ya, tanpa kurung seperti ini boleh juga. Jadi kita langsung aja pakai tanda kutip contohnya ya. Ya, contohnya umpamanya AB kemudian koma BC kemudian koma CD ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau nggak pakai tanda kutip itu langsung di Python nggak error dan dianggap sebagai data variabel. Oke, coba kita tes error atau enggak. Nah, oke, nggak error ya kan? Dia tidak error, gitu dia. Nah, bisa juga yang jelas untuk tuple itu nilainya harus lebih dari 1. Kalau seandainya datanya baru 1, ya datanya baru 1, contohnya seperti ini. Ini ada data 4, kemudian kita kasih kurung berawal, kemudian kita kasih 1. Nah, kalau seperti ini kurang lengkap ya, harus kita kasih koma. Ya, kalau seandainya dia lebih datanya baru 1, kita harus kasih koma. Ya, ataupun data 5 sama dengan kita cukup tuliskan 2. Oke, kayak gitu ya. Tapi harus kita kasih koma. Ya, kalau dikasih koma itu artinya dia menyimpan tempat selanjutnya di dalam satu variabel. Oke, seperti itu dia, menyimpan tempat selanjutnya. Oke, terus selanjutnya lagi
tuple itu bisa juga kalau datanya kosong kita kasih kurung buka kurung tutup, boleh juga. Kalau kurung buka kurung tutup berarti dia menyatakan bahwa ini adalah data tuple yang bisa diisi beberapa nilai, ya, bisa diisi beberapa nilai. Oke, jadi seperti itu deh. Nah, kalau kita manggilnya kayak mana? Manggilnya cukup kita klik print saja. Print, kita panggil data 1 ya, sudah kita run, muncul data 1. Kita panggil data 2 ya, run data 2. Kita panggil data 3. Oke. Nah, muncul data 3. Data 4 1 aja gitu kan, 1 saja. Oke, dan seterusnya. Bagaimana kalau data 6? Data 6 kan kosong ya kan, ya kalau kosong kita run ya dia hasilnya kosong ya, hasilnya kosong juga. Nah, di tuple di sini adalah kita bisa menambahkan antara variabel tuple 1 dengan variabel tuple 2 gitu ya. Contohnya umpamanya seperti ini nih ya. Ini ada data 4 ya. Oke, data 4 itu adalah penjumlahan dari data 4 plus data 5 gitu dia. Oke, kemudian kita panggil print data berapa? Data 4 ya. Print data 4. Nah, ini penjumlahan ya. Bukan penjumlahan sih, coba lebih diartikan sebagai penggabungan. Ya, jadi penggabungan data set 1 dengan data set 2 bisa kita gabungkan. Nah, 1,2 1-nya punyanya data 4 sendiri ditambah dengan data 5 punyanya 2 bisa digabungkan, tapi sesama-sama dengan tuple biasanya. Kalau bukan tuple dia nggak mau. Contoh umpamanya data 5 ini bukan tuple, kita komanya kita hapus, bisa nggak digabungkan 4 sama 5 gitu dia ya. Kita klik run, error dia ya. Jadi can only concatenate tuple, not str to tuple. Jadi tidak bisa dimasukkan kecuali kalau sesama-sama tuple biasanya untuk digabungkan. Jadi kita harus pakai koma dia yang menandakan dia menyediakan tempat lagi di variabel tuple gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di tuple seperti di string itu masing-masing data itu ada nomor indeksnya. Jadi ini adalah data nomor 0, ini data nomor 1, ini data nomor 2, ini data nomor 3, 4, 5, 6 ya. Indeks itu dimulai dari nomor 0, nomor urut ya, nomor urut. Kalau kita kan biasanya nomor urut itu dimulai dari angka 1 ya kan, tapi kalau di pemrograman biasanya sih nomor urut dimulai dari angka 0 kecuali di setting 1. Nah, oke. Nah, dari data itu kita bisa memanggil satu saja ya. Kita bisa memanggil, contohnya bagaimana sih saya mau memanggil Wahyu saja ya. Saya mau mengambil nilai 1 yaitu Ganjar saja. Nah, caranya ngambil nilai gimana caranya gitu deh ya. Nah, caranya mengambil nilai itu adalah kita harus ketahui dulu dia indeks nomor berapa. Oke, indeks nomor berapa? Contoh ya, contohnya umpamanya kita ada data ini ya, data 2 yang ini ya. Ini saya copy paste saja. Nah, ini ada data 2 seperti ini. Kemudian saya buatkan sendiri ini variabel data 7 ya. Nah, kemudian menariknya di Python itu adalah string itu bisa digabung dengan numerik ya. Ini kan biasanya string semua ya, tapi ternyata bisa digabung-gabung gitu ya. Nah, ini adalah contoh, ini nomor 1, kemudian ini nanti digunakan untuk nomor 2. Oke gitu ya, nomor 2. Kemudian ini digunakan untuk nomor 3. Oke, kemudian ini digunakan untuk nomor 4 ya. Ini 5.
Ini kita campur lagi ini dengan 6. Oke, jadi data ini di Python menariknya adalah kita bisa gabungkan antara data string dengan data numerik, gitu dia. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, oke, baik. Nah, bagaimana caranya kita ngambil datanya gitu deh. Nah, kita ngambil datanya itu adalah ini saya enter aja biar nampak ya. Adalah dengan menggunakan proses perulangan. Oke, dengan proses perulangan ya. For i kemudian in data 7. Berarti isinya semuanya data 7 ya. Perulangan dari i dari berdasarkan data 7, kemudian kita coba cek print nilai dari i ya. Kalau kita run ini hasilnya. Nah, kita akan muncul ya Adi 1, Budi 2, Wahyu 3 dan seterusnya ya. Ya Anisnya nggak ada ya, kasihan ya, kasih tanggal 7 ya, gitu dia 7 ya kan. Nah, oke. Jadi ini kalau kita ketahui ini indeks berapa sih gitu ya. Ini indeksnya ya, ini kalau ini berdasarkan nomor urut dari i ya. Langsung sih ya data i. Oke, baik. Kemudian berikutnya bagaimana caranya kita memisahkan ya, caranya kita memisahkan data angka sama data huruf ya, data string ya, caranya memisahkan. Oke, caranya kita masukkan sini, saya copy paste dulu ya. Nah, perintahnya itu adalah dengan ini ya, perintahnya dengan if is instance dalam kurung dia pertanyaan apakah i itu sama dengan integer. Oke, apakah i sama dengan integer. Oke, kalau integer ngapain itu dia. Kalau integer ngapain? Oke, atau kalau integer ngapain kita ya? Ya, kalau integer kita tulis saja di sini ya. npm pakai tanda kutip ya, string. npm sama dengan kemudian koma i. Else gitu ya. Else berarti di bawahnya if. Else print dalam kurung nama sama dengan tanda kutip kemudian nilai i juga. Oke, gitu ya. Coba kita tes dulu ya. Nah, ini ya, keluarnya seperti ini. Nama Adi npm 1, nama Budi npm 2, nama Wahyu npm 3. Jadi dari mana bisa ini pas? Kalau nama kalau dia string tulis nama, kalau dia angka dia npm, kan bisa berurutan ya kan. Nah, itu karena apa? Karena pertanyaannya adalah iya apakah dia integer ya, iya apakah integer. Oke, gitu ya. Kalau tidak integer berarti dia masuk ke else, ini yang dieksekusi gitu ya, atau yang dieksekusi. Oke, baik. Jadi itu contoh kalau kita mau ngambil satu-satu ya. Nah, oke, berikutnya adalah tentang bagaimana dengan nilai tuple yang 0 ya, nilai tuple 0. Nilai tuple 0 seperti ini ya, A sama dengan kurung buka kurung tutup ini dianggap sebagai nilai tuple ya. Bisa diisi beberapa nilai ya, bisa diisi beberapa nilai. Contoh kita pakai isi for kemudian in range dalam kurung 0,11 ya, kurung tutup titik 2. Nah, kemudian kita kasih perintah
Perintah adalah A sama dengan A, ini mau mengambil nilai kan, penggabungan. A sama dengan A plus diisi apa gitu dia. Ya, diisi apa? Contoh diisi I plus kali 2 aja. Ini kali 2, kemudian jangan lupa nih di sini kasih koma. Ya, dikasih koma. Karena kalau nggak dikasih koma dia penggabungannya harus tupel sama tupel ya. Ya, kemudian kita print lagi. Printnya satu-satu atau langsung semuanya? Kalau langsung semuanya kita geser di luar dari for di sini. Print A. Kalau masukkan di dalam perulangan itu di dalamnya kayak gini. Kalau enggak ini, nah jadi kalau di luarnya perulangan for berarti hasil akhirnya aja. Jadi kalau kita run nih hasil akhirnya. Nilai A yang kosong ini diisi dari perulangan 0, sampai 11. Isinya adalah I kali 2 ya. Kalau 0 berarti kali 2 0, 1 kali 2 dan seterusnya. Atau ini bilangan ini ya, bilangan genap ya. Nah kayak gitu dia. Oke, kemudian ya kurang lebih seperti itu ya, tentang untuk kalau kita mengisi nilai awal dari nilai yang kosong itu seperti ini deh. Nah kalau kita ingin tahu datanya ya, nomor indeks berapa itu ya, nomor indeks berapa ini tadi ya. Oke, kalau kita ingin tahu posisinya ini posisinya ini yang tadi ya, ingin tahu data ini nomor urut berapa gitu kan. Nomor urut berapa kita bisa tulis seperti ini deh. Kita nulisnya kita bisa kasih tulis gini deh. Ini print A, kita tuliskan di sini print dalam kurung A nomor urut ya. Kalau nomor urut tuh indeks pakai siku ya, pakai siku ya. Oke, kita kasih I deh, nomor urut. Ini kita kasih nomor urut atau kita kasih tulisan dulu ya, tulisan dulu ini, kemudian koma kasih sama dengan koma lagi. Kita mau menampilkan nilai kebalik ya, kita nilai I aja nomor urutnya. Oke, ini kita balik. Oke, kita Ctrl X, kemudian kita masukkan di sini ya. Ini kita hapus. Oke, coba kita cek. Nah, jadi kalau kita lihat nomor urutnya itu, kalau nomor urut 0 nilainya 0, nomor urut 1 nilainya 2, nomor urut 2 nilainya 4. Jadi ini adalah nomor indeks, nomor indeksnya, nomor indeks. Oke, nomor indeks. Nomor indeks 0 isinya apa datanya. Kalau keseluruhannya yang di bawah. Oke, jadi pakai ini ya, datanya pakai. Kalau kita lihat satu-satu ya, kita lihat satu-satu. Jadi A1, A0 itu adalah 0. Oke. Atau kalau lebih jelas pakai ini juga boleh. Ini pakai siku, kemudian ini kita kasih siku lagi, gitu ya. Ya, oke. Nah, ini jadi ya. A nomor 0 nilainya 0, A nomor 1 nilainya 2, dan seterusnya sampai 12. Jadi 0, 2, 4 itu mewakili nomor urut ya, 0, 1, 2, 3, 4 sampai terakhir 10. A10 itu adalah nilainya 20. Oke, seperti itu deh. Baik, kemudian selanjutnya kadang ada kode perintah untuk pencarian data. Oke, kode perintah pencarian data. Oke, saya ambil contoh data di yang sini lengkap tadi ya.
data 7 biar nampak ini ya, nampak variabel isi datanya apa. Sebenarnya sudah bisa diketahui sih ya, data 7 itu nilainya ini, nggak perlu kita tulis lagi pun bisa juga sih. Nah kemudian kita coba kasih perintah for, gitu ya, for i int range, kemudian dalam kurung mulai dari 0 sampai len data 7. Len itu kemarin kepanjangan dari apa? Dari ya, len itu sama dengan length ya, itu panjangnya, jumlah keseluruhan atau panjangnya. Oke, kita kasih titik 2 dulu ya, dari 0 sampai panjangnya berapa ini? 1, 2, 7 ya, 7 kali 2 14, jadi angka ikut indeksnya 14. Oke, terus selanjutnya jika data 7 kemudian nomor perulangan i itu sama dengan kondisinya adalah, kita cari apa sih? Pokoknya kita cari yang namanya Johnny ya, kita cari yang namanya Johnny. Nah kalau ketemu dia Johnny ngapain ya? Ketemu Johnny kita print di sini deh, print dalam kurung ini kita tulis ya, Johnny berat, npm ya, kita tulis ya, npm Johnny sama dengan, kita tulis ya, koma npm nya adalah i ya, bisa nggak ya, npm nya adalah i nya itu ya, i nya itu gitu ya. Oke, kemudian ya sudah. Oke, coba kita tes dulu ya, npm Johnny 6 ya, 6 dia indeksnya ya, indeksnya jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, indeksnya 6. Tapi kalau kita mau ambil 4 ya, kalau kita mau ambil 4 nya berarti ini nggak kita tulis i, tapi kita tulisnya adalah a, kemudian nomor urut dari i itu +1 ya, ini +1. Jadi coba kita klik keran deh, +1 jadinya berapa ini? 14 ya. Oh 14, kok 14 ya? +1. Oh kok saya tulis a ya, salah. Data 7 ya, dari data 7 yang i +1. Nah dia 4. Jadi data 7 i +1, jadi dia 6 tambah 1 nomor urut 7, berarti yang diambil 4 nya kan, berarti npm Johnny 4. Nah ini contoh logika proses pencarian data ya, logika proses pencarian data. Jadi harus dipahami sih bagaimana sih cara kita membuat program pencarian searching itu kayak mana ya. Ini hal-hal yang sederhana logikanya, tapi kadang susah ya, kadang susah. Nah terus bagaimana dengan tuple ini? Tentang tuple kan kita hanya bisa mengambil data ya, susah kita untuk memodifikasi ya, memodifikasi. Kalau kita mau memodifikasi, kita mau menambahkan suatu data gitu kan ya, kita mau menambahkan suatu data seperti ini deh caranya. Pertama adalah saya kursornya di paling depan, itu artinya keluar dari for ya. Contoh saya mau menambahkan data ya. Jadi proses penambahan umpamanya MHS, ada tambahan MHS, kemudian namanya adalah siapa ya, Adam ya.
Adam nomor urutnya kita tambahkan nomor urutnya, bisa nggak ya di terakhir ya. Kalau tambahnya berarti kalau di terakhir mudah ya, tinggal ditambahkan aja. Cuma yang susah itu waktu penyisipan. Oke, kalau penambahan di dalamnya mudah yang tadi ya. Jadi data 7 sama dengan data 7 plus MAS. Itu kalau dia posisinya ada di belakang ya, posisinya ada di belakang. Jadi kalau kita running posisinya di belakang bisa ya langsung nambah ada 8. Tapi kalau posisinya adalah kita menambahkannya di tengah-tengah, gimana caranya nambahkan di tengah-tengah gitu? Atau kita ngedit yang di tengah-tengah gitu. Oke, kalau kita ngedit di tengah-tengah, kita harus potong ya, kita harus potong ya. Caranya motong seperti ini. Nah, caranya motong ini sebenarnya ini kita nonaktifkan. Oke, caranya motong adalah kita Adam itu kita mau pakai di posisi mana ya, ini kita kosongkan. Contohnya Wahyu kita ganti dengan Adam ya, Wahyu diganti dengan Adam. Nah, Wahyu diganti dengan Adam itu berarti kita ambil dulu sini ya, data 7 sama dengan ya data 7, kemudian kita ambil Wahyu itu indeksnya nomor berapa gitu ya, indeksnya nomor berapa. Kalau indeksnya nomor berapa kita cek di sini. Oke, kita cek Wahyu. Sebenarnya bisa kita hitung sih ya, tapi kita tambah-tambah aja sih. Oke, terus kita kasih koma aja ya, koma, kemudian kita kasih dengan indeks kita cek dulu ya. Empat 0 1 2 3 4 gitu deh, 4. Oke, 4 gitu ya. Nah, saya mau mengganti Wahyu ya. Wahyu itu adalah nomornya 4 berarti dari 0 sampai, ini kita hapus, 0 sampai 4, 0 1 2 3 4 berarti ya 0 1 2 3 4, kemudian kita pluskan nilai dari MHS. Oke, nilai dari MHS Wahyu tadi ya. Kemudian kita masukin lagi data 7, kemudian ganti siku nomor 4 5 ya, dari 5 sampai terakhir. Kalau terakhir itu ini kosong. Oke, tentang materi tentang penyebutan ini nanti ada di materi tentang string, nanti bisa lihat di videonya yang string ya. Oke, kita klik print dulu ya, kita cek data 7. Oke, kita cek data 7. Nah, jadinya error ya kan. Sebentar, errornya itu adalah tuple di sini integer or slash not tuple. Siapa yang not tuple? MAS ini sudah tuple. Nomor berapa ya? Data 7. Oh iya, sorry, ini bukan koma ya, tapi pakai ini ya, pakai titik 2. Nah, Adi 1, Budi 2, Adam 3. Nah, kita lihat ya, pergantian data atau modifikasi datanya adalah dengan cara menyisipkan. Ini proses menyisipkan Adam dan Wahyunya jadi hilang. Ya, Wahyunya jadi hilang. Oke, jadi seperti itu ya. Ini contoh menyisipkan data ya, cukup rumit ya kan. Lebih mudah nanti pakai list ya, tapi nanti kita akan bahas khusus tentang list. Nah, kemudian
tentang ini ya, kita untuk tuple itu kita bisa menghitung juga nilai maksimum minimum kayak panjang data gitu ya. Kita coba lihat nih, ini contoh T1, kemudian sama dengan pembuka, ini ada nilai ya, ini bebas saja. Nah oke, nah kemudian oke, kita tambah satu lagi ya, T2 sama dengan minus oke, dah. Ini ada sebuah data. Kalau kita ingin lihat panjang datanya, itu kita pakai len. Oke, ini yang mudah ya kan. Ini pakai len seperti ini. Panjang datanya ada 10. Oke, kalau kita cek yang kedua, kita tinggal ganti aja data 2. Nah, datanya ada 9. Kemudian kalau kita ingin mengetahui nilai maksimumnya, kita cukup tuliskan max. Ya, max dari nomor T1 itu berapa? 45. Oke. Kemudian kalau kita ingin mengetahui max dari data set yang kedua, kita bisa tinggal tulis max juga. Kalau kita ingin mengetahui minimum, kita cukup tuliskan min. Oke, min T1, kemudian min T2. Oke, jadi kalau kita run seperti ini ya, jadi kita tanpa melihat-lihat langsung aja, oh nilai maksimumnya berapa ya. Nah, kita kalau mau menampilkan karakter ya, kita tulis aja maksimum T1 sama dengan kasih koma gitu deh. Kemudian ini kalau kita mau pakai copy paste ya, maksimum lagi ya, ini T2. Kemudian kalau ini kita lihat nilai min, kemudian paste lagi ini min T2. Oke, udah. Nah, kita bisa cek ya, data berapa nilai maksimumnya, kemudian kita bisa ketahui juga berapa nilai minnya. Baik, jadi itu contoh penggunaan atau cara mengatur tentang tuple. Berikutnya nanti kita bahas tentang list. Oke, tentang materi list.